Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira Nurjana, NIM 1901050100298 dari Lokal D SI Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk menambah nilai mata kuliah Ekonometrika. Dosen pengampunnya yaitu Ibu Lisda Aisyah SEME. Saya akan menjelaskan hasil uji klasik yang menggunakan aplikasi SPSS. Adapun judul skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja di SMK Negeri 1 Sadayu. Penulisnya Aditya Nugroho. Adapun data yang saya ambil respondennya berjumlah 32. Langsung saja ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang akan digunakan untuk uji hipotesis, yaitu data dari variabel dependen dan independen yang digunakan telah berdistribusi secara normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, saya menggunakan uji dengan analisis statistik, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas, jika nilai signifikasi sig lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikoloneritas. Uji multikoloneritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya berhubungan secara linear atau saling berkorelasi. Untuk mengetahui apakah data mengandung multikoloneritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut, yaitu apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dari nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka dapat dikatakan tidak mengandung multikoloneritas. Dari uji multikoloneritas di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF kesehatan dan keselamatan yaitu masing-masing sebesar 1,022 yang berarti nilainya lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 0. Kemudian dari toleransi variabel bebasnya sebanyak 0,978 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikoloneritas. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk dapat menguji model regresi yang akan digunakan. Apakah terdapat korelasi antara error pada pengamatan 1 dengan error pada pengamatan sebelumnya atau tidak. Untuk menentukan hipotesisnya yaitu HO nilai DU harus lebih kecil daripada D dan nilai D harus lebih kecil dari nilai 4DU, maka tidak ada autokorelasi. Untuk nilai HI yaitu nilai D harus lebih kecil daripada nilai DU atau nilai D harus lebih besar daripada nilai 4DU, maka ada autokorelasi. Untuk menentukan DU dan 4DU, kita menggunakan tabel Darwin-Winson yang DL-nya yang berjumlah 32. 32 ini adalah nilai responden sama dengan 1,359. Sedangkan nilai DU-nya 32 berjumlah 1,574. Nilai 4DU dihasilkan dengan 4 dikurang 1,574 ya hasilnya 2,426.
Nah, dapat disimpulkan hasil DU berjumlah 1,574 lebih kecil daripada nilai D yaitu 1,965 yang lebih kecil dari nilai 4 DU yaitu 2,426. Karena nilai D sebesar 1,965 berada di antara nilai DU yaitu 1,574 dan nilai 4 DU yaitu 2,426, maka HO diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi pada data yang digunakan. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda. Nah, di sini saya menggunakan uji White untuk uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menentukan apakah terjadi heteros atau tidak, maka kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, chi-square hitung, yaitu N dikali R square, yaitu 32 dikali hasil R square-nya, yaitu 0,237, hasilnya 7,584. Chi-square tabelnya yaitu 11,0705. Ini diperoleh dari DF5. Berdasarkan hasil di atas yang menunjukkan bahwa square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel yaitu 7,584 lebih kecil dari 11,0705, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Sekian.